Suatu masa ada seorang waliullah ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Diceritakan bahwa ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini pernah terjadi kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ini kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ketika mau sholat subuh, beliau menimba air. Dengan susah payah air itu diangkat dengan kerekan. Sesampainya di atas, ternyata bukan air yang didapatkan, tapi bongkahan emas yang memenuhi embernya. Apakah lantas kemudian beliau itu berkata, "Ya Allah, terima kasih engkau sudah menunjukkan makom kewalianku"? Enggak. Dari pertemuan bagian 2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa Deddy Corbuzier itu bukan wali, walaupun dia bisa mengadakan barang yang tidak akan menjadi ada dalam tanpa logika. Dan kita pun sadar bahwa Limbat juga bukan wali, walaupun dia tidak umpan dihantam dengan linggis. Dan kita juga sadar bahwa Gus Samsudin juga bukan wali, walaupun dia bisa menggandakan uang. Tetapi siapa orang berwali adalah mereka yang bertakwa. Amin, dan amin. dia tidak memiliki rasa takut dan khawatir apa yang terjadi pada dirinya hari ini dan esok hari begitu. Jadi mudah-mudahan ini nasihat bukan untuk kalian yang kepedean, untuk saya sendiri dan keluarga saya. Kalaupun ini manfaat untuk anda, alhamdulillah, ini kepertemuan dan perjumpaan kita semua pada sore hari ini. Amin. Kata ujian yang dimaksud adalah untuk menguji kualitas kita. Apakah kita berada di tajrid ataukah kita berada di asbab? Apakah makom kita ada pada makom tajrid atau makom kita ada pada makom asbab? Bismillahirrahmanirrahim. Si Kumkum pergi ke Malaysia. Assalamualaikum para mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar Makam Daun Salam. Apa kabar peserta kajian kitab Al-Hikam? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Kalau begitu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan, kesehatan, walafiatan hingga kita bisa duduk bersama dan hadir di majlis yang penuh berkah ini dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam bersama Ustadz Zain Muhsin. Mudah-mudahan beliau diberi umur panjang, umur barokah hingga mampu membimbing dan membina kita sampai kajian ini selesai di pertemuan berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ini kurang kompak nih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ya. Baik. Tanpa banyak cakap, banyak cerita, sedikit ulasan hari ini bab kedua, kajian kedua, yaitu tentang tajrid dan kasab, ya. Nanti ulasan apa itu tajrid, apa itu kasab akan dibahas sedemikian rupa oleh Ustadz Zain Muhsin. Kita memiliki 2 termin, terakhir mungkin doa. Yang termin pertama kajian yang akan langsung dibahas secara detail oleh Ustadz Zain Muhsin, dan yang terakhir akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Baiklah Ustadz Zain, tanpa banyak menghabiskan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Zain Muhsin untuk memulai. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, teman-teman mahasiswa yang hadir di siang hari ini, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini dari beberapa kampus ya. Yang IAIN mana? Angkat tangan yang IAIN. Baik. Yang Untan? Ada Untan? Selain Untan? Fadhal.
Salam. Kaya men. Kira-kira. Silakan. Monggo. Baik, kita lanjut ya. Saya mohon maaf mungkin dari beberapa kampus yang tidak saya sebutkan. Ada yang dari Stidar, kemudian UNO, kampus UNO, Masya Allah. Ada Pancabakti? Ya. Dari Udayana ada? Kalau beliau saya perkenalkan dulu. Beliau sebagai Ketua Tanfidiyah MWC NU Pontianak Utara. Ini tuan rumahnya. Dulu kuliahnya di Udayana ya? Di Stein. Oh, saya pikir Udayana. Sebab waktu mau kuliah bapaknya bilang Udayana gitu. Udayana jangan kuliah. Iya, Udayana ya. Bismillahirrahmanirrahim, para sahabat-sahabat dan teman-teman mahasiswa sekalian di kajian Hikam, bahwa sebelum kita memulai, mari kita berfatihah pertama. Semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian kepada Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Imam Ahmad Al-Fail As-Sakandari rahmatullah alaih, kemudian kepada guru-guru mulia kita yang kita bersanad kepada beliau-beliau. Ala hadhihi niyam wa likulli tinsali bi jahin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai kepada bagian kedua dari ujaran-ujaran indah atau kalimat-kalimat yang penuh dengan kemuliaan dari Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu tentang tajrid dan asbab, atau tadi Ustaz Khalil Hamidin menyebutnya kasar. Tajrid secara bahasa bisa bermakna penanggalan, bisa bermakna secara harfiah. Tajrid itu adalah melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat dunia. Sementara asbab adalah keadaan diri di mana selalu mengikhtiarkan diri kepada hal-hal yang berkaitan tentang dunia. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam kajian ini. Yang pertama adalah tentang tajrid. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari adalah keinginan kita manusia itu ada pada dua sisi. Yang pertama tajrid. Tajrid adalah berusaha meninggalkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kemudian dia hanya berharap kepada Allah semata tanpa adanya ikhtiar. Ada satu kondisi di mana manusia itu kadang-kadang capek. Saya tanya sama mahasiswa, pernah capek tidak? Yang berat itu capek pikiran atau capek fisik? Capek mana? Pikiran. Ada orang yang kemudian berusaha melepaskan diri dari kecapean duniawi. Apa yang dimaksud dengan kecapean duniawi? Padahal padahal sesungguhnya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sesungguhnya iyyaka fil asbab. Sesungguhnya Allah telah menempatkan dirimu itu pada asbab itu. Ada orang yang tidak mau bekerja karena hanya berdoa saja kepada Allah.
Ada orang-orang yang kemudian berusaha melepaskan diri dari ikhtiar. Ada orang yang memang betul-betul hanya mengandalkan tasbih. Ada? Ada orang yang hanya melepaskan dirinya dari duniawi itu dengan tujuan memaksa Allah agar memberikan doa dan harapannya, padahal dia tanpa ikhtiar. Yang baik itu yang mana? Apakah dia berikhtiar meninggalkan Allah, atau meninggalkan ikhtiarnya semata-mata karena Allah? Maka kajian kita siang hari ini adalah memberikan solusinya, jalan tengahnya. Sering kita jumpai beberapa orang di antara orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah meninggalkan masjid, tetapi meninggalkan pekerjaan. Ada orang yang tidak mau mencari rezeki, tidak mau mencari harta dengan alasan bahwa harta itu kotor, bahwa harta itu bisa menyebabkan manusia itu lupa kepada Allah. Suatu hari, dalam satu riwayat, Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya anaknya siapa? Nabi Yahya anaknya siapa? Zakaria. Jadi dari usia 10 tahun, yang dilakukan oleh Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam itu kerjaannya bolak-balik dari Baitul Maqdis ke rumah, dari rumah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke rumah, itu saja. Karena memang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam lahirnya di Yerusalem. Jadi akhirnya orang bertanya kepada Zakaria, ada temannya ngajak kepada Yahya, Yahya, yuk kita main. Saking Nabi Allah Yahya ini senang ibadah kepada Allah dari usia kecil. Dari kecil ini Nabi Allah Yahya ya namanya calon nabi. Sampai Nabi Yahya itu lupa waktunya bermain. Nah, ketika temannya berkata kepada Yahya alaihi salatu wassalam, Yahya, kita kan anak kecil. Kita ini kan anak kecil, sewajarnya kita bermain. Masa Allah ngelarang yang beginian? Masa Allah ngelarang kita bermain? Apa jawaban Yahya? Ma khuliqtu lihada. Allah tidak menciptakan aku untuk bermain-main ini. Apakah jawaban Yahya alaihi salatu wassalam itu mutlak benar? Enggak. Karena yang namanya anak kecil menurut pandangan Islam itu namanya anak kecil, masanya bermain ya bermain. Sesungguhnya Imam Ibnu Athaillah ingin menegaskan waktumu bekerja ya bekerja. Waktumu kuliah, kuliah. Jangan karena malas kuliah kemudian mencari alasan membenarkan tindakan meninggalkan kuliah. Ada nggak mahasiswa malas kuliah? Ada. Alasannya apa? Dosennya tak ada. Dosennya nggak ada ya? Dosennya nggak ada tiap hari malah ya. Sebenarnya kata Ibnu Athaillah, melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak tepat. Karena sesungguhnya Allah menciptakanmu di dunia ini, salah satu syarat di dunia ini adalah ikhtiar. Salah satu syarat di dunia ini adalah ikhtiarmu tentang hidup. Karena Allah menciptakanmu di dunia ini, tentu kewajibanmu sebagai hamba Allah yang berkaitan tentang duniawi ini harus. Jangan kau melepaskan dirimu dari tanggung jawab duniawi, bahwa seakan-akan kemudian besok, lusa dan seterusnya Allah akan mencukupkan semua itu. Maka ini berada di ambang kesamaran. Ini berada di ambang kesamaran. Maka kata Ibnu Athaillah, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahawatil khafiyah. Sesungguhnya ketika engkau melepaskan tanggung jawab duniamu hanya semata-mata kepada Allah, engkau berada di dalam keadaan syahwat yang samar.
zikir kita dengan hanya mengharapkan belas kasihan Allah, sesungguhnya kita berada dalam keadaan syahwat yang samar. Karena syahwat itu dibagi dua. Pertama, syahwat zahiriyah, dan yang kedua syahwat batiniyah. Syahwat yang zahir, nah ini kan kita kumpul, ini namanya anak muda. Ini paling umur 20-21 ya rata-rata ya. Hah? Ustadz Holi berapa? Kalau hitung siangnya aja sih 20-an. Masih 20 tahun. Oh, beliau 20 tahun ternyata ya. Malamnya 20. Siangnya 20, malamnya 22. Berarti 42 ya. Coba. Syahwat duniawi itu adalah yang bersifat zahiri. Seperti apa? Anak saya yang di depan saya ini, yang nomor 3 ini, kalau bicara soal zahiriyahnya, dia pasti senang baju baru, sepatu yang mahal, sepatu yang modis, bentuk rambut yang aneh seperti anak saya. Ini namanya apa? Kim Jong Un ya. Kalau bukan Lee Min Ho ya Lele Dumbo ini kayaknya. Tapi apakah itu dilarang? Enggak. Karena manusia itu memang Allah siapkan syahwat zahiriyah. Syahwat zahiriyah salah satu diantaranya adalah ketika melihat perempuan cantik kita senang. Lihat cantik senang nggak? Hah? Milih lihat yang cantik apa yang jelek? Ngelihat yang cantik apa yang jelek? Yang cantik, oh, dua-duanya. Di Sabang ini kebangetan udah ini. Tapi yang cewek seneng yang ganteng apa yang biasa? Tuh. Itu syahwat zahiriyah. Apakah itu bahaya? Itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan syahwat batiniyah. Apa syahwat batiniyah? Syahwat batiniyah termasuk saya pengen famous. Pengen dilihat orang, pengen didengar orang, pengen dipuji orang. Bahkan yang paling berbahaya adalah syahwat batiniyah ketika menginginkan diri menjadi seorang waliullah karena ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dari manusia dan dari Allah. Ketika Anda ingin pinter, ingin alim itu baik. Tetapi di dalamnya ada syahwat yang samar. Ketika Anda ingin alim hanya semata-mata ingin mendapatkan posisi di antara manusia. Ketika Anda alim, ada syahwat yang samar. Seperti apa? Oh, saya sudah alim. Tentu saya akan mendapat apresiasi dari orang lain. Kalau Anda sudah alim, Anda datang suatu tempat. Ya kan namanya alim, namanya kiai. Misalnya beliau Ketua Tanfidiyah. Sama-sama diundang sama orang lain, tapi ternyata kursinya di belakang. Marah apa tidak? Biasa saja, yakin. Baik, misalnya, ini abang yang paling ini. Nama Anda siapa? Saiful. Ini Saiful yang belakang. Saiful juga. Ini yang A. Yang B yang mana? Ini. Ada yang C enggak? Kalau udah 3 orang jadi Power Rangers nanti. Ketika Saiful jadi orang hebat, orang yang berpengaruh di masyarakat, tiba-tiba di satu undangan Saiful kursinya di belakang. Marahkah Saiful? Tergantung kenapa? Apa alasannya kita marah? Karena kemudian mengatakan saya kan alim sama dengan kiai yang di depan. Saya kan pintar sama dengan pejabat di depan. Kenapa saya di belakang? Yang itu nggak alim, nggak pintar, kenapa tangannya dicium? Saya ini paling alim loh di sini. Kenapa tangan saya ini tidak dicium mereka? Itu adalah syahwat yang paling berbahaya. Karena itu syahwat yang bersifat batiniyah. Bahkan ketika seseorang menghendaki dirinya menjadi seorang waliullah sekalipun, kata Ibnu Athaillah Sakandari, karena ingin tempat terpuji di sisi manusia, apalagi di sisi Allah, sesungguhnya dia berada dalam penguasaan syahwat batiniyah. Saya agak tertarik ketika membahas ini karena pukulannya ke saya ini. Karena pukulannya ke saya. Saya cerita saja, Pak Had masih ingat ya. Pak Had masih ingat, saya diundang
tabligh akbar di mana itu yang malam-malam itu, Han? Di Segedong ya. Di Segedong. Di depan saya ini ada satu orang pakai sorban juga. Ada orang pakai sorban, saya di belakangnya. Padahal yang mau ceramah saya, yang di banner itu saya, yang di baliho saya, tapi yang ditunggu yang dia. Tangannya dicium bolak-balik kanan kiri atas bawah. Saya bengong sama Fahad. Had, salah kiai, Had. Apakah pada saat itu saya marah? Zahirnya sebagai manusia pasti, loh, ini salah kayaknya. Tapi kemudian segera saya rem dan saya berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan aku nasihat yang indah. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak berharap kepada manusianya 100,1 sekian persen, kita pasti akan dikecewakan. Bahkan berharap kepada Allah agar kita dimuliakan di antara manusia itu, kita pasti kecewa. Kenapa? Karena kita sudah terjebak kepada nafsu, terjebak kepada syahwat yang sangat samar. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, carilah hal-hal yang menyangkut duniawimu. Jangan engkau pernah beranggapan ketika engkau mencari dunia ini kemudian engkau terjebak dalam syahwat. Sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketika berkaitan tentang syahwat khafiyah yang ada di dalam hati dan dirimu. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya mencari rezeki itu, mencari duniawi itu, semata-mata Allah ingin menempatkan kita di posisi yang sebenarnya? Ada orang yang menolak mencari harta. Pertanyaannya, insya Allah tahu semuanya. Apakah Nabi bekerja? Nabi bekerja? Bekerja. Pada masa kecil Nabi masih sebelum akil baligh, Nabi itu gembala kambing, hanya mencari uang recehan. Setelah agak dewasa, Nabi berdagang bersama pamannya ke negeri Syam dan membawa dagangan calon istri beliau yang bernama Khadijah. Lantas kenapa hari ini kita ini Nabi bukan, Rasul apalagi, wali juga bukan, orang ahli ibadah juga bukan, orang muqarrabin juga bukan, kita ini hanya apalah-apalah. Tapi kenapa kemudian kita berkata, untuk apa aku mencari rezeki? Untuk apa aku mencari hal-hal yang bersifat bendawi? Karena ini akan menyebabkan diriku terjebak dalam nafsu duniawi. Ini keliru, kata Imam Ibnu Athaillah. Sesungguhnya ketika engkau mengatakan seperti itu, engkau sedang memaksa Allah agar Allah memberikan fasilitas lebih untukmu. Kita ini sedang memaksa Allah. Kenapa? Karena saya sering dikejutin sama orang-orang yang datang ke rumah, saudara-saudaraku, adik-adikku. Jadi permintaannya sederhana, Pak Kiai, ada doa cepat kaya enggak? Saya tanya, apa? Permintaan sampean apa? Ada doa bisa cepat kaya enggak? Saya jawab dengan santun, Pak, kalau doa itu ada, wallahi demi Allah enggak saya kasih ke Bapak. Tetap saya baca sendiri, Pak. Tetap saya baca sendiri, Pak. Ayo, ini kan rata-rata santri. Pernah dikasih doa mahabbah enggak? Hah? Yang masih hafal angkat tangan. Yang masih hafal doa mahabbah angkat tangan. Tes hari ini juga. Jadi, alumni At-Thahirin satu aja. Mana alumni At-Thahirin mana? Mana alumni At-Thahirin Malang ada? Ini biasanya kalau berkaitan dengan Malang, doa mahabbahnya paling caspleng ini. Ini betul-betul di luar dugaan. Ini berkaitan tentang apa ya? Nafsu khafiyah. Yang tanpa kita sadari ternyata kita biasanya maksa-maksa Allah.
Maksa Allah kok. Suatu hari di belakang pondok saya di Bogor tahun 87, saya dengan teman-teman yang malas belajar itu ke belakang pondok. Jadi di belakang pondok itu ada mbah-mbah yang umurnya 80. Karena kita ini santri masa itu masa degil-degilnya, nanya, "Mbah, ada doa untuk kami enggak, Mbah?" Si mbah nanya, "Doa untuk apa, Cung?" "Ya, doa biar pemikat perempuan yang cantik, Mbah." "Oh, tak boleh. Kalian ini santri, masanya bukan untuk itu," kata mbah ini. "Masanya kalian ini belajar biar pinter, biar jadi orang alim." Sampai akhirnya mbah ini luluh juga. Karena sering kita bawain rokok, itu rokok gudang garam merah itu. Akhirnya suatu hari si mbah ini ngasih, "Cung, mbah nggak bisa bacakan langsung sama kamu. Nanti cari di Barzanji itu ada doa kecil namanya Ja'ad Lidakwati," kata. Loh, santri ini kaget, "Bah, apa memang betul di Barzanji itu ada tulisan Ja'ad Lidakwati?" "Ada," kata mbah itu. Terburu-burulah kami pulang ke pondok, cari kitab Nazam Al-Barzanji. Ternyata memang ada tulisannya, tapi bacaannya bukan Ja'ad, bacaannya Ja'ad Lidakwati. Si mbah tadi bacanya Ja'ad. Menurut ejaan kita, menurut lughah Arabi yang fasahah, itu bukan Ja'ad tapi Ja'ad. Nah, karena kita ini terburu-buru, kemudian teman-teman bilang, "Udahlah baca Ja'ad saja, siapa tahu mempan." Akhirnya janjian dari 3 orang ini, siapa di antara 3 orang ini yang bisa mengamalkan doa mbah Ja'ad Lidakwati tadi, itu berarti dia yang sukses. Akhirnya 3-tiganya baca. Apa yang terjadi? Yang perempuannya bukan malah seneng, tambah benci. "John boci mon ketemu na copa cuk." Cuk, najis gitu kan. Kami ini protes sama mbah. "Wah, ini mbah ini nggak bener nih. Mbah ini nggak bener, kami udah ngabisin uang jajan untuk 1 bulan, malah doanya makin kacau ini." Akhirnya kami datang sama si mbah. "Mbah, kayaknya doa mbah salah nih." "Kok bisa salah, Cung?" "Wah, perempuannya ini malah benci sama kami loh, mbah." "Wah, sampean yang salah baca. Sampean baca apa? Ja'ad." "Lah itu masalahnya. Mbah nyuruh kan Ja'ad." Bukan Ja'ad. Serius, Pak, serius. Baca aja Ja'ad nanti, katanya. Akhirnya kami pulang satu pesantren itu, balik lagi pesantren. 1 minggu berikutnya akhirnya kami ketawa semua. Alhamdulillah, ternyata kata Ja'ad itu lebih mempan daripada kata Ja'ad. Ada yang mau coba? Kenapa? Kebanyakan kita berdoa ini memaksa Allah. Pernah mahasiswa ini ada nilainya yang D? Ada? C pernah? E? Kalau E error ya. B pernah? F, Pak. Paling tinggi F. Paling tinggi F ya. Itu farah. Itu farah berarti itu ya. Nah, bahkan ketika kita berzikir kepada Allah, yang kita inginkan hasil dari zikir itu adalah bagaimana kemudian Allah memberikan keinginan-keinginan kita. Sesungguhnya pada saat itu kita sedang berusaha untuk mengelak dari kewajiban kita sebagai manusia. Kenapa? Kewajiban kita sebagai manusia adalah menempatkan diri sebagai manusia, tidak melepaskan ikhtiarmu, kemudian mengembalikan hasil ikhtiar itu kepada Allah. Itu yang pertama. Itu yang disebut dengan tajrid. Tajrid adalah keadaan diri di mana berusaha melepaskan kewajiban manusianya, hanya mengembalikan itu semata-mata kepada Allah tanpa adanya ikhtiar. Bahaya, sangat berbahaya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih, adalah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inkhitatun anil khimmatil aliyah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah dalam syarah yang disarah Imam Ibn Sarqawi ini, yang kedua, apa itu yang disebut dengan asbab? Banyak di antara kita mencari rezeki, mencari harta, mencari pekerjaan
dengan melupakan hak Allah di dalamnya. Apa hak Allah? Hak Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan golongan jin dan manusia itu, kita ini, melainkan semata-mata hanya untuk abdiat kepada Allah, untuk menghambakan diri, untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Kadangkala kita manusia merasa kuat, merasa hebat, dan bahkan merasa superior. Ketika ada seorang pengusaha ditanya, "Mas, apa kiat-kiat usaha Anda hingga Anda sesukses hari ini?" Jawabannya gampang. Bekerja keras, sungguh-sungguh, dan fokus kepada tujuan. Zahirnya betul, tapi di situ ternyata kita sedang melecehkan Allah. Ketika usaha dan ikhtiarmu itu lebih kamu utamakan dibandingkan dengan ketergantunganmu kepada Allah, pada saat itu kata Imam Ibnu Athaillah, engkau berada inhitatun anil himmatil aliyah. Engkau sudah mundur ke belakang, engkau sedang menjerumuskan dirimu dari cita-cita yang luhur. Apa? Manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari takdirnya. Kalau menggunakan kacamata syariah, 99% adalah ikhtiar dan 1%-nya adalah takdir. Tetapi jika menggunakan pandangan tasawuf, sesungguhnya 99% takdirmu dan 1% adalah ikhtiarmu. Yang tadi, yang tajrid, terlalu mengembalikan 99%-nya kepada Allah, 1%-nya kepada dirinya, sementara yang bagian ini adalah 90%-nya adalah milik Allah dan 1%-nya adalah milik kita sendiri. Lantas yang tepat itu berada di posisi mana? Apakah menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa adanya ikhtiar? Atau ikhtiar seterusnya tanpa melakukan upaya berdoa kepada Allah dan permintaan kepada Allah? Maka sesungguhnya serahkan saja semuanya itu kepada Allah, karena sesungguhnya ikhtiarmu adalah takdirmu. Karena Allah sudah menakdirkan dirimu berikhtiar, maka jangan engkau pernah bergeser dari keadaanmu. Jangan melewati batas-batas dari ketentuan dan ketetapan Allah yang sesungguhnya sedang Allah siapkan untukmu. Ini rata-rata pengennya berapa tahun kuliah ini? 3,5 tahun? 3,5 tahun. Ada yang sampai 7 tahun nggak? Ada. Kalau sampai 7 tahun itu bukan mahasiswa, Bang, tapi sudah donatur tetap. Itu sudah donatur tetap itu. Wong rektornya udah ganti 3 kali kok. Iya. Dan kita biasa mengalami masa-masa itu. Ya biasanya kan kalau masih semester awal 1, 2, 3, masih semester 1, 2, 3 itu wah, dandanannya rapi gitu ya. Ya. Cuma sepatu aja nggak kita setrika kan. Oh, paling rapih dia. Masuk kuliah jam 8, jam 7 udah nongol di kampus. Nah, masalah muncul setelah semester 4, semester 5. Tas sudah mulai berubah warna. Yang tadinya biru jadi keabu-abuan. Problem seriusnya masuk semester 6, semester 7 dan 8. Awalnya sepatunya rapi, ujung-ujungnya yang di belakang diinjek. Jadi tudal namanya ya. Bentuknya sepatu tapi udah kayak sandal gitu. Musibahnya semester 8, tipis macam sandal sudah. Baju penuh dengan tambalan. Datang ke kampus sudah nggak pernah mandi. Mau dibilang dosen, nggak ada modelnya. Mau dibilang mahasiswa, udah ketuaan. Sampai kalau datang ke kantin, ibu kantin udah anaknya yang dulu
Pas ketemu masih ingusan, tahu-taunya udah kawin gitu kan. Ini menunjukkan bahwa Anda itu mahasiswa abadi. Keinginan mahasiswa rata-rata 3,5 tahun. Dengan IPK minimal berapa? Dengan IPK berapa? Standarnya berapa Faisal? 3,5. Serius? Nanti saya lihat nilainya ya. Tapi kemudian kita ini berkata kepada Allah, ya Allah, kok nilai saya seperti ini ya Allah? Padahal saya sudah sholat malam ya Allah, saya sudah sedekah ya Allah, tiap ke kampus itu mesti saya bagi bakwan sepotong sama temen ya Allah. Kemudian yang recehan ini kita tagih sama Allah. Ya Allah, apa salah dan dosaku ya Allah? Apa kekeliruanku ya Allah? Aku sudah begini dan begitu. Maka yakinlah pada saat itu mungkin boleh jadi ikhtiar kita yang terlalu kita maksimalkan sampai lupa kepada kewajiban kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh satu sahabat. Dan sahabat ini kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan amaliyahnya kepada Nabi. Tapi ternyata sahabat ini nggak ketemu Nabi, ketemunya cuma Sayyidah Aisyah. Jadi 3 orang ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, kami ini hanya ingin menceritakan kepada Anda karena kami tidak ketemu dengan Nabi. Ada 3 amalia kami yang beda-beda ini. Yang pertama, kerjaan saya itu ibadah sampai saya lupa tidur. Yang kedua bilang, kalau saya beda Sayyidah Aisyah, kesenangan saya itu saking senangnya ibadah dan bermunajat kepada Allah sampai saya lupa makan, kurus, makanya puasa terus. Yang terakhir, kalau saya beda lagi Sayyidah, kesenangan saya itu ibadah kepada Allah sampai lupa nikah. Ini ada yang ngerasa tua lupa nikah nggak nih? Halo, yang lahir tahun 80? Yang ngerasa lahir tahun 80, yang hari ini temennya masih bantal terus? Apa nggak malu sama sandal jepit? Sandal jepit aja ada pasangannya bang. Tak lama kemudian muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa menit Ustaz Khalil? 47. Hah? Sudah lewat ya? Ya udah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian sudah benar, sudah baik. Tapi ingat, yang jadi contoh bagi kalian ini aku, kata Nabi. Aku ini adalah manusia yang paling senang beribadah kepada Allah. Tapi ingat, aku tidak pernah lupa waktunya untuk tidur. Yang kedua, aku senang dengan ibadah yang kau ceritakan kepada Aisyah. Tapi ingat, aku adalah Nabi yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku tidak pernah lupa hak dari badanku untuk makan. Misalkan. Yang ketiga, aku ini adalah Nabi yang terbaik yang Allah utus untuk kalian semuanya. Walaupun aku senang beribadah kepada Allah, tapi aku tidak pernah lupa untuk menikah. Maka dari apa yang disampaikan oleh 3 sahabat kepada Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa kewajiban kita sebagai manusia tetap pada ikhtiar dengan tidak melupakan kewajibannya untuk memohon dan bermunajat kepada Allah. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, tidak bisa serta-merta kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah, karena Allah lah adalah zat yang menentukan semuanya. Tetapi ketika kita senang beribadah kepada Allah, bukan serta-merta semuanya kita pasrahkan kepada Allah dengan menghilangkan ikhtiar yang ada di dalamnya. Ini saja yang berkaitan tentang tajrid. Dan kemudian apa yang disebut dengan asbab. Kalau asbab adalah terlalu fokus kepada pekerjaan sampai lupa kepada ketetapan Allah itu sendiri. Sedangkan tajrid adalah terlalu fokus kepada kebaikan-kebaikan Allah sampai lupa kepada ikhtiarnya sebagai manusia dan hamba Allah. Untuk sahabat-sahabat, para mahasiswa dan teman-teman, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, saya hutang. Karena ini berkaitan tentang bagaimana sikap dan akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita di dalam beragama ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ustaz Zain Muhsin. Sungguh keterangan yang amat menarik. Di Pontianak Utara ini ada 3 macam. Yang pertama Ustaz Zain, yang kedua Ki Hafiz Suhud, yang ketiga itu saya sendiri. Tapi acang bukan sembarang acang, acangnya berwangi. Macam bukan sembarang macam, tapi tetap takut udah istri. Baik, para mahasiswa sekalian, telah kita dengar bersama apa itu tajrid dan apa itu asbab atau kasab. Kasab. Di sini saya catat dalam kacamata syariat 99% usahamu, 1% takdir Allah. Dalam kacamata tasawuf adalah 99% milik Allah, 1% adalah usaha kita. Tapi yang benar adalah ikhtiarmu itu adalah takdirmu. Artinya kita tidak menolak ikhtiar dan juga tidak menolak kasab. Dua-duanya kita lakukan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Baik, barangkali dari para mahasiswa ada yang hendak bertanya. Mungkin pertanyaannya di antara hari-hari, bagaimana kita melunasi uang semesteran. Apakah kita tetap fokus belajar tanpa memikirkan uang semesteran, atau tetap memikirkan uang semesteran sampai lupa belajar? Nah, ini jadi mana yang lebih penting itu, silahkan. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan dan bertanya. Silahkan berikan tanggapan dulu, nama, dari mana, tanggapan dan pertanyaan kemudian. Mahasiswa lain dia ya, tidak selalu bertanya, dia harus pandai menyimpulkan. Iya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardini. Saya dari Medan. Saya sekarang kerja di Irak. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana agar kita ini selalu bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat? Karena kadang kita akan merasakan naik turunnya iman. Nah, jadi bagaimana tips dari Ustaz agar kita ini bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan Baik. dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bawang putih, bawang merah yang baju putih, bawang merah, bawang putih yang baju merah selalu di hati itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama. Nama saya Muhammad Yasir. Termasuk mahasiswa aktif di IAIN Pontianak. Dan yang saya tanyakan, apakah ada ciri khusus atau tanda khusus seseorang itu ada di makom takdir atau tidak? Mungkin kalau tidak apa? Karena terkadang ada kata-kata seperti ini. Orang itu maunya Allah itu berada di makom takdir, cuman orangnya tersebut mau berada di makom asbab. Sedangkan langsung atau sebaliknya seperti itu. Apakah ada ciri atau tanda khusus? Oh, misalnya saya ini kan ada di Allah menginginkan saya untuk berada di makom takdir, namun saya berusaha selalu berada di makom asbab. Nah, apakah ada ciri atau tanda khusus? Oh, sebaiknya udah ini sebenarnya kayaknya saya ini ada di makom ini ya. Tentu apakah ada tanda-tanda khusus seperti itu? Biar saya tuh kalau sudah ada yang enak, oh ngapain lagi gitu ya. Jadi kesimpulan pertama makom takdir enak ya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Kesimpulan sementara. Saya menjelaskan bagaimana ciri-ciri khusus makom takdir. Bukan makam pahlawan ya. Siap. Terima kasih. Mungkin yang penanya yang Ketiga. berikutnya yang ketiga.
Ya, yang di ujung pojok sana. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, delegasi dari Ikatan Mahasiswa Batak Kalimantan Barat. Insyaallah. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara menyeimbangkan antara tajrid dan asbab dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, ada 3 Ya. pertanyaan, tapi 2 penanya itu sama maksudnya. Yang sama itu adalah bagaimana sih cara kita mengimbangi urusan dunia dan akhirat, ya, dan juga mengimbangi dari makom tajrid dan kasar. Yang kedua, apa sih Coba. ciri-ciri khusus Ada orang suara, yang ada suara. memiliki atau berada di posisi Ya, benar. makom tajrid? Kami silakan. Baik. Ini lebih enak ini kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuni namanya ya. Dari Mat Yuni Unuh. Yuni ya. Jangan jauh-jauh. Nanti aku kangen. Tapi jangan deket-deket, nanti aku jatuh cinta coba. Saya catat gaya ya. Begitulah Allah melihat hamba. Ketika hamba sedang jauh kepada Allah, Allah pasti merindukannya. Apakah kita pernah merasa rindu kepada Allah? Pernah? Pernah merasa rindu kepada Allah? Pernah. Di saat apa? Di saat susah. Di saat uang semester udah tinggal 2 hari lagi. Allah itu selalu merasa rindu kepada hamba-hambanya. Apakah Allah menatap kita ini dengan tatapan kebencian? Gak pernah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Ada kondisi kebatinan manusia, kondisi hati kita manusia. Sebagaimana yang Adinda Yuni ceritakan bahwa iman kita ini fluktuatif. Kadang kita merasa berada di puncak iman, kadang kita betul-betul merasa berada di posisi yang sangat rendah. Karena bukankah dalam konteks yang berbeda iman itu bisa yazidu wa la yanqus. Ada la yazidu wa la yanqus. Ada iman itu yazidu wa yanqus. Ada posisi iman yang selalu naik tapi tidak pernah turun. Dan itu adalah imannya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, imannya malaikat, dia flat. Iman yang sangat datar. La yazidu wa la yanqus. Imannya malaikat itu di posisi yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Sedangkan iman kita adalah iman yang ketiga, yazidu wa yanqus. Iman yang memiliki kecenderungan bertambah tapi juga bisa punya kecenderungan berkurang. Karena ketidakmampuan kita meneropong rasa cinta Allah dengan cara Allah, maka kemudian kita menafsirkan sendiri apa yang terjadi dengan keadaan kita. Boleh jadi Allah itu ketika memanggil kita dengan panggilan azan, ternyata kita tidak sedang merindukan Allah, padahal Allah tengah rindu kepada kita. Dan kemudian Allah memberikan kita rasa sakit, kemudian kita merasa rindu pertolongan Allah. Apapun caranya, sesungguhnya idza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sedang jatuh cinta kepada sebuah kaum, kepada seorang hamba, Allah pasti mengirimkan dia ujian. Kata ujian yang dimaksud adalah untuk menguji kualitas kita. Apakah kita berada di tajrid ataukah kita berada di asbab? Apakah makom kita ada pada makom tajrid atau makom kita ada pada makom asbab? Ciri yang menunjukkan orang itu pada makom tajrid adalah yang kita sebut sebagai para kekasih-kekasih Allah, para auliyaillah. Suatu masa ada seorang waliullah ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Diceritakan bahwa ada pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa ini pernah terjadi kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan ini kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah.
Ketika mau sholat subuh, beliau menimba air. Dengan susah payah air itu diangkat dengan kerekan. Sesampainya di atas, ternyata bukan air yang didapatkan, tapi bongkahan emas yang memenuhi embernya. Apakah lantas kemudian beliau itu berkata, "Ya Allah, terima kasih engkau sudah menunjukkan makom kewalianku"? Enggak. Kemudian beliau buang emas itu ke dalam sumur. Di saat menimba air yang kedua, ternyata yang terangkat adalah bongkahan emas yang sama. Apakah kemudian beliau merasa terpedaya dengan itu dan kemudian mengatakan, "Aku adalah seorang waliullah"? Ternyata air yang aku angkat berubah menjadi emas. Ternyata beliau tidak terpedaya dengan itu. Malah kemudian beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku hanya membutuhkan seember air. Karena seember air ini akan aku pergunakan untuk berwudu, untuk menunjukkan kedirianku sebagai hamba-Mu. Jika seandainya emas yang terangkat tadi kemudian diambil, boleh jadi orang yang dimaksud mengatakan dirinya, sungguh Allah betul-betul mencintaiku, karena dia telah menjadikan makomku sebagai makom tajrid, di posisi yang tertinggi di sisi Allah, karena apa yang aku sentuh bisa jadi emas." Karena keinginan seorang hamba Allah, seorang yang mencintai Allah, bukan sekedar duniawi ini semata. Kewalian tidak bisa menyebabkan dirinya lalai kepada Allah. Jangan sampai ketika dirinya berada di makom kewalian, kemudian melupakan posisinya bahwa dia harus menyembah kepada Allah. Ada kalanya ketika orang merasa bahwa dirinya berada di makom kewalian, kemudian dia lalai kepada Allah. Apakah ada seorang wali bisa menyebabkan lalai kepada Allah? Apakah ada seorang wali lalai kepada Allah? Ada? Ada. Bukankah seorang yang bernama Barsis, seorang yang bernama Barsis itu seorang waliullah, tapi kemudian dia terpedaya dengan hal-hal yang bersifat materi. Dia terpedaya karena dirinya menganggap bahwa apapun yang dia lakukan bisa diijabah oleh Allah. Apakah seorang alim yang seorang ahli ibadah seperti Anda bisa terpedaya dan menganggap dirinya berada di makom tajrid dan kemudian tidak menghendaki ibadah yang bersifat dhahiriyah sebagaimana yang Allah syariatkan? Hati-hati, berhati-hatilah, sebab ketika ciri-ciri tajrid itu sudah Allah lekatkan kepada dirinya, maka sesungguhnya ujiannya akan semakin besar kepada dirinya. Ada seseorang yang datang kepada seseorang dan dia mendengar bahwa seorang yang didatangi adalah seorang waliullah. Anda mungkin pernah membaca satu kitab yang pernah ditulis oleh waliullah Ahmad As-Sirhindi. Ahmad As-Sirhindi itu adalah seorang waliullah dan menulis satu kitab yang bernama Maktubat. Dalam maktubatnya Sirhindi mengatakan bahwa kelebihan seseorang secara zahir yang sering disebut sebagai kesaktian bukan serta-merta menunjukkan kewalian hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang bisa menyentuh sesuatu bisa menjadi emas, kemudian orang berbondong-bondong datang kepadanya meminta doa. "Wahai waliullah, wahai kekasih Allah, tolong doakan saya jadi orang kaya." Apakah keadaan dirinya yang istimewa di hadapan manusia dengan serta-merta kemudian kita harus mengatakan bahwa orang ini waliullah? Berhati-hatilah, kata waliullah Sirhindi, sebab kewalian seseorang tidak ditentukan oleh seberapa hebat dia merubah sesuatu. Dohirnya ada banyak orang yang tertarik karena kalau didoakan orang ini jadi kaya, didoakan orang ini jadi begini, kemudian kita berbondong-bondong mendatanginya dan kemudian mengecap dirinya berada di makom tajrid. Berhati-hatilah, sebab itu adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang terindra oleh mata, bukan menunjukkan keaslian yang ada di dalamnya. Ada orang yang berada dalam kondisi kebingungan, apakah aku merasa nyaman di tajrid? Pernah mendengar dialog langsung antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Pernah ketika berdebat soal rezeki? Baik, insya Allah pernah mendengar itu. Siapa yang meragukan Imam Malik, Imam Darul Hijrah? Imam Syafi'i dengan tingkat intelektualitas yang tinggi berkata kepada gurunya, "Wahai guruku Imam Malik,
Bagaimana pendapat Anda tentang rezeki? Kata Imam Malik, begini Syafi'i, rezeki itu tidak perlu dicari. Rezeki itu pasti datang sendiri. Begitu. Karena Allah itu yang menjamin rezeki manusia. Begitu kata Imam Malik. Tetapi kata Imam Syafi'i, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan satu manusia atau kaum sebelum manusianya itu yang merubah sendiri. Artinya Imam Syafi'i memposisikan dirinya pada kasab atau pada asbab. Apa kata Imam Malik? Baik, kalau begitu buktikan bahwa pendapatmu benar dan pendapatku juga tidak salah. Akhirnya Imam Syafi'i mencari kerjaan, dan kemudian beliau mendapat pekerjaan memanjat pohon kurma. Selepas memanjat pohon kurma, dan Imam Syafi'i mendapatkan sekeranjang kurma. Apa kata Imam Syafi'i? Ternyata guruku keliru dalam hatinya, karena dengan bekerja ternyata rezeki itu datang. Buktinya guruku nggak dapat apa-apa, kata Imam Syafi'i. Setelah mendapatkan sekeranjang kurma, dan kemudian Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan berkata, wahai guruku, pendapatku ternyata benar. Kenapa Syafi'i? Dengan bekerja, dengan asbab, aku mendapatkan rezeki ini, sekeranjang kurma, kata Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Malik? Betul, pendapatmu Syafi'i itu tidak salah, tetapi engkau juga harus paham bahwa aku yang duduk di sini dari tadi pagi, rezekiku datang sendiri dan engkau yang mengantarkannya. Nih, ini depannya ada ini masing-masing. Apakah Anda ketika melihat ini Anda berpikir saya pada tajrid atau pada kasab? Pada asbab? Anda ini wali semua. Nggak usah kerja, ada yang nganterin coba. Yang nganterin cewek-cewek cantik kan? Sampai ada yang mikir, ya Allah gimana kalau jadi bini gue nih gitu kan. Kalau bicara soal ini, ya Allah, ternyata posisiku hari ini ada pada asbab. Ternyata posisiku pada tajrid. Anda nggak usah bekerja, cukup diundang oleh Bang Fahadnya, oleh Faisal untuk ngaji mahakam hari ini. Ternyata rezekinya datang. Tetapi bukankah Anda berangkat dari rumah? Berangkat dari rumah? Berarti itu asbabnya. Artinya antara tajrid dan asbab itu dua hal yang tidak bisa dikesampingkan. Jika kita keluar dari asbab, maka kita tidak berada di posisi tajrid. Tapi ketika kita berada di posisi tajrid, kita pasti akan lalai kepada asbab. Coba, ada banyak di antara kita, mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu lancang. Kita ini terlalu senang berkalung tasbih. Tidak keluar-keluar dari masjid, hanya berzikir kepada Allah. Memang rezekinya dijamin oleh Allah. Tetapi apakah dia sudah berbuat banyak untuk orang di sekitarnya? Kalau Anda keluar dari rumah, tidak lagi di masjid, mungkin sebab dari tasbih Anda itu Anda bisa berbuat lebih banyak. Bahwa antara tajrid, ciri-ciri orang tajrid adalah orang yang terlalu fokus kepada kehidupan itu. Dia humul, dia cenderung humul, dia cenderung menyembunyikan diri dari duniawi. Siapa yang mengira dan menyangka bahwa Anda yang berpenampilan necis, yang berdasi, yang berbaju luar biasa, dengan sepatu yang paling mahal, ternyata Andalah yang paling ikhlas kepada Allah. Jangan kemudian kita mengira bahwa orang yang berpakaian compang-camping, yang berpenampilan biasa, itulah yang paling ikhlas kepada Allah. Anda yang berpenampilan perlente seperti mahasiswa, dengan baju yang rapih, dengan dandanan yang hebat, minyak selalu, rambut selalu diminyakin, badan selalu harum, penampilan selalu hebat. Kemudian apakah orang mengatakan bahwa Anda lupa kepada hakikat Anda tentang hamba Allah? Enggak. Karena tentu kita tidak akan pernah bisa membandingkan antara sahabat Nabi yang paling kaya yang bernama Abdurrahman bin Auf
tidak bisa dibandingkan ketakwaannya dengan sahabat yang paling miskin yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata Rasulullah sangat membanggakan keduanya. Rasulullah bangga kepada sahabat Utsman bin Affan dengan kekayaannya. Tetapi dengan kekayaannya ternyata yang membuat malaikat merasa malu kepada Utsman, dan malaikat itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kekayaan Utsman yang hebat tidak menyebabkan dirinya merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kemiskinan Abu Dzar Al-Ghifari tidak menyebabkan dirinya merasa mengeluh kepada Allah. Karena memang Abu Dzar tidak pernah mengeluh kepada Allah karena miskin. Pun sahabat Utsman bin Affan, Zubair ibnul Awam, kemudian sahabat-sahabat yang super kaya pada masanya, tidak menyebabkan dirinya lupa dan lalai tentang kewajiban-kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri tajrid, orang yang selalu menyingkirkan dirinya dari kehidupan duniawi, adalah orang yang humul dan selalu kemudian dia selalu cenderung uzlah, menjauhkan dirinya dari kehidupan yang ramai. Apakah di kehidupan yang sepi itu menyebabkan dia wali? Jangan-jangan ketika Anda nanti jadi orang hebat, jadi orang sukses, tinggal di kota seperti New York dan Paris, ternyata Anda bisa menjadi seorang wali di tengah masyarakat yang sangat luar biasa itu. Boleh jadi saya yang menyingkir ke gunung, ternyata saya tidak menjadi seorang waliullah. Ternyata Anda dengan kehidupan yang mewah dan megah yang menyebabkan Anda menjadi wali. Ternyata posisi tajrid itu adalah pada akhlak hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat dan menilai apapun yang Allah titipkan untuk dirinya. Kaya tidak menyebabkan dia sombong, miskin pun tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, Anda pernah mengatakan bahwa ada orang yang miskin tapi sombong." Kalau orang kaya sombong masuk akal ya. Kalau orang miskin sombong, mau diapain? Kalau orang kaya sombong itu biasa. Tapi kalau orang miskin sombong itu luar biasa sudah. Jadi Nabi berkata, siapa yang sombong itu? Wa'ilun mustakbir, kata Nabi. Orang yang super miskin, tapi dia masih sombong kepada Allah. Sahabat bertanya, siapa itu ya Nabi? Dalam keadaan miskinnya dia selalu lupa kepada Allah. Miskin lupa lagi. Kalau orang kaya lupa, masih bisa kita bilang wajar. Tapi kalau miskin masih lupa kepada Allah, itu sudah di posisi yang membahayakan. Dan bagaimana di posisi yang kita sebut sebagai posisi kasab, atau posisi yang disebut dengan asbab. Orang yang terlalu memfokuskan dirinya kepada duniawi hingga kemudian dia lupa bahwa sesungguhnya apapun yang dia lakukan, kalau bukan karena izin dan kehendak Allah, tidak bisa dilaksanakan. Apa yang kita pegang hari ini, materi yang kita pegang, kepintaran yang Anda miliki, kecerdasan ilmiah yang Anda dapatkan hari ini, kealiman yang Anda dapatkan, bukan semata-mata karena usaha Anda yang hebat, tapi karena semata-mata Allah mentakdirkan seperti itu untuk Anda. Jadi semua antara tajrid dan asbab itu lebih kepada sikap hati. Agar hati ini tetap berada di posisi itu, maka para ulama-ulama tasawuf mengajarkan kepada kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi untuk adik Wahyuni, perbanyaklah meminta kepada Allah agar hati ini tidak bergeser. Mau kaya, mau miskin, mau posisi tajrid, mau di posisi asbab, hati ini tidak bergeser dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam hidup ini. Kemudian yang di belakang, yang alumni bata-bata, insya Allah mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Nah, kalau mau lihat posisi tajrid ini di samping saya, betul, ini tajrid ini. Betul, tajrid. Ya karena nggak punya duit aja sebenarnya. Kosong. Berarti kosong sekali ya. Yang hebat itu kalau orang kaya tapi tajrid. Ada. Kaya tapi tajrid.
Salah seorang miliarder yang ada di Saudi itu, banknya itu salah satu bank yang paling terkenal di Saudi, hartanya triliunan, tapi dia tidak pernah memikirkan itu. Yang dia pakai hanya itu, yang dia nikmati hanya itu. Apa kata beliau? Hakku sesungguhnya cuma 3, kata Nabi. Apa yang aku makan, apa yang aku pakai, dan apa yang aku tempati. Pernah mendengar orang miskin pakai Ferrari? Pernah? Pernah mendengar orang miskin pakai mobil Ferrari? Pernah. Dan itu saya, karena saya dapat tumpangan itu. Pernah dengar orang miskin naik mobil seharga 20 miliar? Pernah, saya pernah dapat tumpangan Bentley. Tapi dalam hati saya berkata kepada Allah, oh, ternyata mobil Bentley yang harganya 20 miliar, pintunya ternyata di samping juga. Dia cuma kalah sedikit sama Oplet. Oplet pintunya di belakang. Apa yang saya nikmati? Yang saya nikmati bukan enaknya karoseri yang ada di dalamnya. Yang saya nikmati, ya Allah, ternyata kaya itu ada pada sikap mental. Ternyata kaya itu pada cara berpikir. Ada orang kaya tapi mentalnya miskin. Siapa? Orang kaya yang tidak pernah puas terhadap nikmat Allah, dan itu tamak. Ada orang miskin tapi dia paling kaya. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur kepada Allah. Saya nggak mau kasih contoh saya saja. Saya cuma mau cerita bahwa saya mungkin di antara kita ini orang yang paling nggak punya duit. Apa yang saya kerjakan? Cuma satu. Saya sedikit pun sampai hari ini tidak berusaha menggeserkan diri dari keyakinan kepada Allah. Saya berangkat kemana-mana gonta-ganti mobil. Saya nggak punya mobil. Saya kesana kemari gonta-ganti pesawat. Saya nggak pernah punya uang untuk beli tiket pesawat. Saya hanya berkata kepada Allah, apapun yang Engkau berikan ya Allah, pasti akan kunikmati dengan tidak lupa bersyukur kepadamu. Pernah nggak punya uang 20 ribu? Pernah? 50 ribu? 100 ribu? Baik, saya tes. Kalau katanya Gus Baha, kalau 10 ribu bagi 2 kan masih 5 ribu. Masih mau kita berbagi. Itu biasa. Pernah enggak saudara punya uang 100 ribu, nyisain 5 ribu, 95 ribunya dibagi? Pernah? Pernah? Kapan? Kalau Anda pernah punya uang 100 ribu, hanya menyimpan 5 ribu, 5 ribunya dibagi ke teman-teman, Anda hebat. Karena Anda berada di posisi tajrid. Selalu berkata, nanti 5 ribu ini pasti jadi banyak. Tapi pada saat itu sebenarnya dia sedang berada di kasab. Kenapa? Dia meninggalkan sisa 5 ribu, menghabiskan 95 ribu, karena tertarik kepada firman Allah, bahwa barang siapa yang berinfak di jalan Allah, nanti akan Allah tumbuhkan begini, begini, dan begitu. 95 ribu sudah aku berikan, pasti Allah balas. Dia ditajrid, tapi sesungguhnya dia ada di asbab. Sulit? Sulit kan? Dia memang ditajrid zahirnya, tapi sesungguhnya dia di posisi asbab. Dia sedang asbab, dia sedang bekerja, tapi dia berada di posisi tajrid. Di mana? Dia bekerja dari pagi sampai sore, tapi dia ditajrid. Ketika pada hari Sabtu ternyata dia tidak digaji. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Kalau seandainya hari ini aku digaji oleh bosku, pasti uangku akan habis percuma. Lebih baik aku tidak digaji. Kenapa? Karena ada nilai yang sangat merusak. Kalau nanti hari Sabtu aku dapat gaji, ini pasti aku pakai untuk slot. Ada?
Karena 3,2 juta penduduk Indonesia kena judi slot. Kalau kita melihat sisi itu, walaupun kita berada di posisi asbab, sebenarnya kita tengah menjaga hati kita untuk berada di tajrid. Artinya apa? Walaupun mengikhtiarkan diri untuk melakukan upaya duniawi, tetapi dia selalu menggantungkan kepada Allah. Sebagai penutup, apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya engkau itu betul-betul bertawakal kepada Allah, menyerahkan hidup matimu kepada Allah, entah engkau berada di tajrid, entah engkau berada di posisi asbab, maka Allah pasti menjamin kehidupanmu sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung yang sedang terbang. Burung yang sedang terbang, kata Nabi SAW, berangkat pagi hari dalam keadaan perut yang lapar, dan ketika pulang ke sarangnya, dia pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Belajarlah tajrid itu kepada burung. Karena burung itu ketika mengatakan bahwa pagi ini, hari ini aku punya rezeki, berarti dia mentajridkan dirinya, dan ketika dia terbang, dia sedang mengasbabkan dirinya. Asbab kita, tajrid kita, ada dua hal yang tidak bisa kita abaikan dalam hidup. Sehebat apapun ikhtiar kita, usaha kita, bekerja kita, tapi pada akhirnya yang paling dominan adalah takdir Allah itu sendiri. Semoga ini manfaat. Jadi Yuni, melihat sesuatu jangan pada zahirnya semata, tapi lihat kepada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat di dalamnya. Jika Anda punya uang banyak dan bisa menimbulkan mudarat, apakah tidak lebih baik Anda tidak memiliki apa-apa? Terima kasih, dan mudah-mudahan ini manfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih dan luar biasa teman-teman mahasiswa ini. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman mahasiswa ini. Tetap semangat, tetap semangat. Gini ya, gini, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang hari esok. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut tentang hari esok. Saya ini lahir besar di kampung. Saya lahir besar di kampung. Allah menjadikan saya seperti hari ini, saya tidak pernah berpikir. Saya tidak pernah berpikir. Bahkan tadi Ustadz Khalil nanya, gimana caranya mikirkan esok? Enggak usah mikir besok. Besok enggak usah dipikir. Yang harus dipikir hari ini saja. Untuk apa kita memikirkan besok yang belum tentu besok kita masih hidup? Sederhana hidup itu. Jadi kalau mau mikir, pikirkan apa yang sedang kita kerjakan. Enggak usah mikir apa yang akan kita kerjakan. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih Ustaz Khalil Hamidin. Ini waktunya sudah lewat sepertinya, dan sembari menikmati ini, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa lagi. Baik, dengan kata penutup tadi, maka berakhirlah acara Mahakam pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kemudian hari. Dari pertemuan bagian 2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa Deddy Corbuzier itu bukan wali, walaupun dia bisa mengadakan barang yang tidak akan menjadi ada dalam tanpa logika, dan kita pun sadar bahwa Limbat juga bukan wali, walaupun dia tidak umpan dihantam dengan linggis. Dan kita juga sadar bahwa Gus Samsudin juga bukan wali, walaupun dia bisa menggandakan uang. Tetapi siapa orang berwali adalah mereka yang bertakwa. Amin, amin. Dia tidak memiliki rasa takut dan khawatir apa yang terjadi pada dirinya hari ini dan esok hari begitu. Jadi mudah-mudahan ini nasihat bukan untuk kalian yang kepedean, saya sendiri dan keluarga saya. Kalaupun ini manfaat untuk Anda, alhamdulillah ini pertemuan dan perjumpaan kita semua pada sore hari ini. Amin. Demikian, bila ada kata-kata yang tidak tertata, tutur yang tidak teratur, omongan yang tidak menyenangkan, Al-Fakir dan beserta panitia mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.